Para sahabat nadi yang terberkati, selamat pagi dan selamat menyambut hari baru, Minggu 2 November 2025. Pada hari Minggu ini, kita merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Maka Tuhan menganugerahkan kita nutrisi rohani yang meneguhkan iman kita dengan inspirasi dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 37 sampai 40. Mengapa orang mati diingat dan didoakan? Para sahabat nadi yang terberkati, sebagai umat Katolik, hari ini kita merayakan peringatan arwah para beriman. Tradisi yang sudah ribuan tahun ini dengan dasar biblis pada praktek saleh Yudas dalam Makabe bab 12 tetap dihidupi oleh gereja hingga saat ini. Gereja, kita semua sebagai umat Allah mengingat dan mendoakan saudara-saudari yang telah berpulang ke alam baka, ke rumah Bapa. Mengapa gereja mengingat dan mendoakan mereka yang sudah meninggal? Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menegaskan kehendak Allah Bapa. Ia bersabda, "Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Maka sangat jelas bahwa Allah Bapa menghendaki agar orang-orang yang percaya beriman kepada putranya beroleh kehidupan abadi dan mereka dibangkitkan pada akhir zaman. Untuk itulah Allah Bapa telah mengutus Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Yesus sendiri menyatakan motif perutusannya ke tengah dunia ini. Sebab Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Jadi, seluruh hidup Yesus menjadi pelaksanaan kehendak Allah Bapa yang intinya menghendaki setiap anak manusia selamat. Tuhan Yesus kemudian berjanji dan memberikan jaminan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sabda ini sungguh menenteramkan hati kita kaum beriman. Bagi kita orang-orang percaya, ada jaminan dalam Yesus bahwa kita akan hidup bersamanya. Kita tidak akan dibuang apalagi disingkirkan. Kita justru mendapat akses untuk mencapai keselamatan kekal dan punya asuransi surgawi dalam iman kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah wafat dan bangkit mulia. Maka Santo Paulus mengajarkan kebenaran ini dengan meyakinkan, "Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Apakah kita, para sahabat nadi, sungguh mengimani Dia, Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus? Perayaan hari ini adalah perayaan iman, sebuah tradisi luhur yang didasar oleh iman akan kebangkitan. Inilah bagian integral dari kredo atau syahadat iman kita yang berbunyi, "Aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal." Namun, kita semua yang telah dibaptis dan beriman akan Kristus tidaklah luput dari kesalahan dan dosa, kelemahan manusiawi dan kerapuhan sebagai ciptaan. Kita terkadang tidak setia mematuhi dan melaksanakan kehendak Allah sebagaimana diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, sebagai gereja umat Allah yang satu dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus Sang Kepala, kita semua yang masih bersiarah di dunia ini
mereka yang sudah meninggal dan masih berada di api penyucian karena dosa atau pelanggarannya masing-masing, serta mereka yang berbahagia di surga. Kita semua adalah satu umat Allah. Oleh karena itu, kalau kita mendoakan saudara-saudari yang masih mengalami proses penyucian di purgatorium, kita sesungguhnya menyatakan kasih tanpa batas ruang dan waktu bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Kita mohon belas kasih dan kerahiman Allah bagi mereka semua, saudara, orang tua, teman, atau kenalan kita, bahkan para leluhur yang telah mendahului kita sekian waktu lampau. Sebab, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Inilah keyakinan Santo Paulus, sebagaimana ditulis dalam suratnya kepada umat di Roma. Lebih lanjut, Santo Paulus menegaskan kebenaran yang diimaninya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang dari atas maupun yang dari bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Para sahabat nadi yang terberkati, sebagai orang-orang yang beriman, seperti yang diajarkan oleh Santo Paulus, kita tidak pernah terpisah dari kasih Allah yang menyelamatkan kita dalam Kristus. Mereka yang telah diselamatkan kini berbahagia di surga. Itulah sebabnya kemarin kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Gereja yang telah berbahagia abadi di surga. Surga menjadi destinasi, tujuan paripurna kehidupan dan pesyarahan kita di dunia ini. Maka hari ini, mari kita berkunjung ke makam yang menjadi tempat suci dan juga berdoa bagi para arwah kaum beriman dengan dasar iman akan kebangkitan dan akan kerahiman Allah dalam Yesus Kristus. Kita mohon agar para arwah kaum beriman di api penyucian segera digabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan iman kita. Salam diberkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.